Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Trimaida dengan NIM 1103620001 dari Manajemen Pendidikan kelas 2020B. Di sini saya akan membahas mengenai penggunaan alat pengukuran kualitas stratifikasi pada suatu perusahaan industri aqua di PT Berlina Tbk sebagai salah satu tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu yang diampu oleh Bapak Dr. Masduki Ahmad SHMM dari Program Studi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya saya akan membahas mengenai alat pengendalian kualitas. Alat untuk memecahkan suatu masalah yang timbul mengenai permasalahan kualitas. Diperlukan suatu alat bantu yang dapat dipergunakan secara tepat untuk mencari sumber akar masalah dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, diciptakan alat-alat bantu yang dapat dipergunakan secara mudah namun tepat untuk membantu pelaksanaan dalam melakukan langkah pemecahan suatu masalah. Alat bantu yang dapat dikembangkan terdiri dari 7 alat pengendalian kualitas, diantaranya itu ada lembar periksa atau check set. Yang dimaksud adalah lembar yang berisi daftar hal-hal yang dipergunakan untuk mencatat data sehingga dapat mempermudah dalam pengumpulan data. Yang kedua itu ada histogram, yang dimaksud adalah diagram batang yang digunakan untuk menunjukkan adanya distribusi frekuensi untuk memberikan informasi mengenai variasi dalam data sehingga mempermudah dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga itu diagram Pareto, yang merupakan diagram yang terdiri dari diagram batang dan diagram garis untuk mengklasifikasikan data berdasarkan ranking, di mana ranking tertinggi merupakan masalah utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang keempat itu ada stratifikasi masalah. Yang dimaksud adalah membagi persoalan menjadi kategori yang lebih kecil dan memiliki karakteristik yang sama. Tujuan dari stratifikasi untuk mengidentifikasi faktor penyebab dari suatu permasalahan. Yang kelima itu ada diagram pencar. Yang dimaksud adalah diagram garis yang dibangun dari dua sumbu X dan Y. Yang keenam itu ada peta kendali. Yang dimaksud adalah peta yang digunakan untuk memantau perubahan proses dari waktu ke waktu sehingga dapat mengetahui apakah proses berjalan dengan stabil atau tidak. Yang ketujuh itu ada diagram tulang ikan atau yang disebut sebagai diagram sebab akibat. Yang dimaksud adalah diagram yang digunakan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab dan karakteristik mutu serta dianalisis melalui sesi brainstorming. Akan tetapi, di sini saya hanya akan membahas salah satu alat pengukuran saja, yaitu menggunakan stratifikasi masalah. Berikutnya itu membahas mengenai apa sih itu stratifikasi. Menurut Ciptono tahun 2001, stratifikasi merupakan teknik pengelompokan data ke dalam kategori-kategori tertentu agar dapat menggabungkan permasalahan secara jelas sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat lebih mudah diambil. Beberapa contoh dari stratifikasi. Yang pertama itu ada jenis kerusakan. Yang dimaksud jenis kerusakan ini adalah suatu perubahan karakteristik fisik dan kimiawi suatu bahan pangan yang tidak dapat diinginkan atau penyimpangan dari karakteristik tertentu. Yang kedua itu ada penyebab kerusakan. Suatu komponen yang tidak berfungsi karena terjadinya suatu alat atau bahan, terjadinya problem sehingga harus ada dalam perbaikan sistem atau bahan. Yang ketiga itu ada produk. Yang dimaksud adalah suatu barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Contohnya itu seperti produk makanan, minuman, elektronik, dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada model. Model yang dimaksud ini adalah representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari suatu kondisi. Yang kelima itu ada mesin.
suatu alat yang memiliki kemampuan atau merubah energi panas yang dimiliki bahan bakar menjadi energi gerak. Yang keenam itu ada material atau bahan. Yang dimaksud adalah bahan baku yang diolah perusahaan industri dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor, atau pengolahan yang dilakukan secara sendiri. Yang ketujuh itu ada man atau operator yang mengerjakannya. Yang dimaksud adalah sumber daya dalam manajemen yang merupakan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Yang kedelapan itu ada tanggal produksi. Tanggal atau bulan yang menunjukkan waktu barang tersebut diproduksi. Yang kesembilan itu ada supplier. Yang dimaksud adalah pihak yang menjual atau memasok sumber daya berbentuk bahan mentah kepada pihak lain, baik perorangan maupun perusahaan, untuk kemudian diolah menjadi barang atau jasa tertentu. Yang ke-10 itu ada tim kerja atau kelompok kerja. Yang dimaksud adalah penerapan hasil kerja sangat dibatasi oleh pemimpin anggota, sementara dalam tim kerja penerapan hasil kerja sangat didukung oleh tim. Yang ke-11 itu ada lokasi. Yang dimaksud adalah sebagai tempat produksi, lokasi digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan produk baik barang ataupun jasa. Yang ke-12 itu ada shift produk. Nah, di sini itu terdapat cara melakukan metode stratifikasi. Sebelum mengumpulkan data, pertimbangkan informasi mana tentang sumber data yang mungkin berpengaruh pada hasilnya. Lalu menyiapkan pengumpulan data sehingga kita juga mengumpulkan informasi tersebut. Saat merencanakan atau membuat grafik data yang dikumpulkan pada diagram sebar, bagan kontrol, histogram, atau alat analisis lainnya, gunakan tanda atau warna yang berbeda untuk membedakan data dari berbagai sumber. Data yang dibedakan dengan cara ini dikatakan diratifikasi. Menganalisis subkumpulan data yang diratifikasi secara terpisah, misalnya pada diagram sebar di mana data diratifikasi ke dalam data dari sumber 1 dan data dari sumber 2. Gambar kuadran, hitungan poin, dan tentukan nilai penting hanya untuk data dari sumber 1, lalu hanya untuk data dari sumber 2. Selanjutnya itu mengenai apa saja sih langkah-langkah dalam pembuatan stratifikasi. Langkah-langkah dalam pembuatan stratifikasi mempunyai 5 langkah berdasarkan ketentuannya. Yang pertama itu menentukan tujuan dari pelaksanaan stratifikasi. Yang kedua, menentukan variabel atau kriteria yang akan dikelompokkan. Yang ketiga, membuat kelompok atau subkelompok jika diperlukan. Yang keempat, memasukkan faktor-faktor ke dalam kelompok ataupun subkelompok yang sesuai. Yang kelima, agar data lebih mudah dilihat dan dipahami, data stratifikasi tersebut lebih baik dibuat ke dalam diagram Pareto atau diagram scatter. Nah, maksud dari diagram Pareto ini merupakan alat yang digunakan untuk membandingkan berbagai kategori kejadian yang disusun menurut ukurannya untuk menentukan pentingnya atau prioritasnya suatu kategori. Sebuah diagram Pareto menunjukkan masalah apa yang pertama harus kita pecahkan untuk menghilangkan kerusakan dan memperbaiki operasi. Seperti item yang cacat yang paling sering muncul ditangani terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan item cacat tertinggi, kedua, dan seterusnya. Kegunaan dalam diagram Pareto ini terdiri dari yang pertama, menunjukkan masalah utama dengan menunjukkan urutan prioritas dari beberapa masalah. Yang kedua, menyatakan perbandingan masing-masing masalah terhadap keseluruhan. Yang ketiga, menunjukkan tingkat perbaikan setelah tindakan perbaikan pada daerah terbatas. Yang keempat, menunjukkan perbandingan masing-masing masalah sebelum dan sesudah perbaikan. Sedangkan diagram scatter merupakan diagram pencar yang menunjukkan korelasi atau suatu hubungan dari suatu penyebab atau faktor terhadap penyebab lainnya terhadap karakteristik kualitas.
Nah, di sini membahas mengenai diagram stratifikasi. Apa sih maksud dalam diagram stratifikasi? Diagram stratifikasi merupakan diagram yang menguraikan atau mengklasifikasikan persoalan menjadi kelompok atau golongan yang lebih kecil atau menjadi unsur-unsur dari persoalan yang mempunyai karakteristik sama. Kegunaan dan manfaat diagram stratifikasi antara lain untuk melihat masalah dan mempersempit ruang lingkup masalah, sehingga dapat ditinjau dari segi manapun, misalnya dari segi penyebab, waktu, lokasi, bahan baku, orang, dan lain sebagainya. Di dalam pengendalian kualitas stratifikasi, terutama ditunjukkan untuk yang pertama itu mencari faktor-faktor penyebab utama kualitas secara mudah, yang kedua membantu pembuatan scatter diagram, yang ketiga itu mempermudah pengambilan kesimpulan di dalam penggunaan peta kontrol. Yang keempat itu mempelajari secara menyeluruh masalah yang sedang dihadapi. Berikutnya latar belakang tempat yang saya gunakan dalam materi stratifikasi di suatu perusahaan industri, yaitu terdapat di PT Berlina Tbk yang beralamat di Jalan Muhammad Hatta nomor 5 RT 3 RW 2 Priuk Jaya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten. Studi kasus dalam PT Berlina Tbk ini terdapat dalam jenis galon dan jumlah cacat pada suatu produk galon aqua. Maka kita dapat melakukan pengklasifikasian data menjadi kelompok sejenis yang lebih kecil sehingga terlihat lebih jelas. Stratifikasi pada suatu produk galon ini didasarkan pada 6 jenis cacat, di mana cacat yang paling tinggi dari data keseluruhan adalah jenis cacat bintik hitam. 5 jenis cacat lainnya antara lain seperti melipat, lengket, gelembung, tebal tipis, mulut botol tidak pres, bintik putih, dan mulut tertutup. Dari jumlah total yang diperiksa sebanyak 2.628 unit, terdapat 2.041 unit yang berkualitas baik, sedangkan 587 unit yang dinyatakan tidak baik atau dinyatakan cacat. Berikut tabel produk stratifikasi pada galon aqua. Seandainya data di atas tidak dalam bentuk tabel, namun dalam bentuk kalimat, kita akan lebih rumit dalam membacanya. Dan jika kita tidak diklasifikasikan setiap jenis dan jumlah persentase serta akumulasinya, kita juga akan rumit dalam membacanya. Maka dengan adanya stratifikasi ini akan jauh lebih mudah dalam membaca dan memahaminya. Kita juga akan jadi mengetahui jenis apa, produk apa saja yang cacat dan berapa jumlah yang cacatnya. Baik, dapat saya simpulkan dalam upaya untuk menciptakan suatu perbaikan kualitas yang berkelanjutan diperlukan tools yang bisa merealisasikan hal tersebut. Pada dasarnya terdapat 7 alat yang biasa disebut sebagai 7 Quality Control Tools yang dapat dipergunakan ke dalam pengendalian kualitas, yaitu seperti lembar periksa atau CICSET, histogram, diagram Pareto, stratifikasi masalah, diagram pencar, peta kendali, dan diagram tulang ikan atau yang disebut sebagai diagram sebab akibat. Oleh karena itu, stratifikasi berkaitan dengan pemisahan data ke dalam kategori-kategori agar data dapat menggambarkan suatu permasalahan secara jelas, sehingga kesimpulan dapat lebih mudah diambil. Stratifikasi membagi kategori-kategori keseluruhan ke dalam kategori yang lebih kecil atau subkelompok terkait untuk mengidentifikasikan suatu faktor-faktor penyebab yang mungkin dari suatu permasalahan. Stratifikasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi kategori-kategori mana yang berkontribusi terhadap masalah yang sedang dianalisis sepanjang waktu pada proses secara terus-menerus, sehingga dalam penggunaan alat pengukuran stratifikasi di PT Berlina Tbk perlu adanya pemeriksaan dan perbaikan terhadap
suatu produk galon. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Dr. Mas Duki Hamad, SHMM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu, dan teman-teman MP 2020B. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.